Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 61 yang punya kitab semua. Wal maqam bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul hadiyata wal ashrun, maqalah yang nomor 51, halamannya 61. Qala Aidzun al-Misri radhiyallahu anhu, al-'arifu billahi asirun wa qalbuhu basirun wa 'amaluhu lillahi katsirun. Iku nggih, sudah ketemu ya. Al-'arifu billahi asirun, al-'arifu tawi kang arif ma'rifat billahi lawan Allah iku asirun. Kaboyong itu apa ya? Condong Aymar butun tegese den taleni bihubi lawan demen maring Allah. Jadi orang yang arif, yang makrifat kepada Allah itu hatinya itu pasti tertambat kepada Allah. Ini sebabnya cita-citaan terus nih, tapi cinta kepada Allah. Barang siapa yang makrifat kepada Allah, maka hatinya pasti akan tertambat kepada Allah. Aymar budun bihubbihi, artinya hatinya itu wis terpatri, hatinya akan terpatri kepada Allah. Saya berkali-kali menyampaikan cara bahasa ini kurang apa siapa ini, mau ini sebagai introspeksi kita bersama-sama. Kurang apa sih Allah itu memberi kepada kita, gitu. Kaki diberi kaki oleh Allah, bebas untuk berjalan kemana saja, gitu. Tangan, wis ya Allah luar biasa, gitu. Cuman terkadang itu begini, kenapa kita itu nggak sampai terpatri dari diri kita kepada Allah? Itu karena menganggap bahwa yang kita lakukan sekarang ini itu biasa, padahal itu semuanya luar biasa. Sehingga seakan-akan itu ya sesuatu itu yang seistimewa apapun itu kalau sudah menjadi keseharian itu akan terlihat biasa, gitu. Contoh bagi sebagian orang, makan di restoran dengan berbagai macam menu, iwak pipih, bebek, sate dan lain sebagainya, itu luar biasa, gitu. Tapi kalau itu dilakukan setiap hari, pancen jenengan tiap hari seperti itu akan menjadi terlihat biasa. Padahal menurut sebagian orang itu biasa. Nah, untuk bagaimana agar kita itu menyadari betul bahwa itu luar biasa, ya harus sering-sering bertafakur kepada Allah. Nanti yang kedua ini, wa qalbuhu basirun, ini hatinya itu melihat, ay muzayyinun bi batinihi bil muraqabah. Hati batinnya itu selalu muraqabah. Muraqabah itu napa nggih? Nginjen-nginjen, biasanya ya muraqabah itu mendekatkan diri kepada Allah. Hatinya itu selalu takarrub kepada Allah. Dengan cara apa? Yaitu eling, nama biasanya zikir. Hatinya itu takarrub, hatinya itu selalu dekat dengan Allah dengan cara berzikir. Wa lidhahirihi bil muhasabah, dan zahirnya selalu muhasabah, selalu introspeksi diri. Jadi kalau orang yang arif, orang yang ma'rifat, kalau dengan pengen arif billah, pengen ma'rifat kepada Allah itu
Muhasabah itu apa sih Bapak Ibu? Muhasabah itu melihat segala sesuatu ini dari perspektif Gusti Allah. Nggih. Contohnya jangan delok cecak itu bisa dijadikan ajar sebagai muhasabah. Ya Allah, cecak itu nempel. Nggih, kok juga lugur nggih. Nah, cecak nggih. Malah singgiran malih. Kalau kita itu masih bingung, sesuk makan apa? Besok itu saya makan apa? Besok itu rezeki saya bagaimana? Itu jenengan lihat cecak itu. Bagaimana seorang cecak? Seorang cecak. Seekor cecak yang ngerambah kok sama Allah itu dikatakan duwe panganan ibur. Ini kalau secara logika gak ketemu, gitu. Kalau dari nyamuk kita cecak ini, gitu. Begitu cecak lewat, gak kena, lalu ibur cecak kan bukan cecak loncat, gitu. Lek secara nalar mestinya yang menaik sini ibur. Kalau saya berangkat, nih nyatanya ya gak ada berita di TV cecak kok kelaparan. Yaudah, kan gak ada. Padahal dipikir secara nalar seperti itu terus dijadikan sebagai muhasabah. Apapun yang kita lihat itu kita jadikan sebagai muhasabah. Kita melihat tumbuhan, gitu. Kita melihat air, bahkan hujan ini dengan angan udan gitu terus tadari ini duri apa gitu gitu. Tadari itu apa iso udan gitu gitu. Apa nang dhuwur ana gentong kau di sini Allah alam bisa itu kita jadikan sebagai muhasabah bahwa Allah itu maha besar, gitu. Allah itu maha segala-galanya. Awak dhewe niku lek wis rumangsane Allah maha besar, mestinya kan awak dhewe rumangsane kalau kita itu maha sangat kecil kan nggih. Makanya ada dawuh man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau kita merasa kita tahu siapa diri kita, maka pasti kita tahu siapa Allah. Maka bagaimana cara kita itu melihat muhasabah terhadap diri kita itu? Ya kan? Gagak dulu koyo awak dhewe niku nggih. Kemletene koyo apa? Ngidekeri waktu-waktu awak dhewe niku nggih. Bapak ngono iki. Iku kan berarti menunjukkan bahwa awak dhewe iku dadi lemah nggih. Wonten dadi apalagi kalau kita melihat ya Allah alhamdulillah hari ini kita masih diberi sehat, bisa mendengar. Itu sebenarnya mendengar itu sesuatu yang luar biasa. Tapi mergo kita itu sudah terbiasa, akhirnya kelihatan biasa-biasa saja. Jenengan tahu nih orang-orang yang tuli, itu seandainya coro awakmu kerja ning ndonku 3 tahun gak tak bayar. Tapi awak tulimu sembuh, awakmu bisa normal, pasti orang tua akan mau. Gitu. Orang yang matanya buta seandainya gitu, mulai pakai gak iso ndelok. Iki sing soro iki. Nek kuku sing mau gak iso ndelok, cewek ayu gak iso ndelok. Mari ngono terus kamu kerja di tempat saya 3 tahun tidak dibayar sama sekali. Kalau kamu mau, saya jamin 100% matamu akan sembuh. Kamu bisa melihat seperti sedia kala. Kira-kira sopo sing gak gelem Pak, pasti akan mau. Gitu. Artinya ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Semua ini diberikan gratis, gak ada bayar kalau Gusti Allah. Walaupun awak dhewe untuk bandel-bandel sithik kalau Gusti Allah baru dicabut. Bagaimana hati kita nggak tertambat kepada Allah? Gitu. Kebacut, kok awak dhewe nggak seneng kalau Gusti Allah? Kebacut. Karena apa? Kenapa kok kita itu kurang hatinya kurang tertambat kepada Allah itu? Karena awak dhewe kurang muhasabah, gitu. Kurang muhasabah, artinya kurang muraqabah. Wis ngono niku. Lah saiki mulai saiki yo
kudu dilatih, gitu. Wis pokoknya jenengan jadikan apapun yang ada di di sekitar kita itu sebagai muhasabah dan muraqabah kepada Allah. Awak dhewe ngeten iki lak biasa to nggih. Wayah ngaji, dateng sholat gitu. Udah sithik itu biasa. Coba dengan bayangkan beberapa menit ini. Posisi dengan sekarang itu ada di Ciganjur. Di mana jangan kok ngaji ini. Kira-kira mau sholat, mau BAB, mau membersihkan badan saja susahnya luar biasa. Timbul wah terkena longsor. Bahkan coba awak dulu lagi enak nih, gitu. Kalau ngopi, gitu. Lah hari ini banyak saudara-saudara kita itu yang ada di tenda-tenda atau udan ya apa-apa, gitu. Cuman awak dewi kita itu kurang merasa tidak terlalu istimewa karena memang sudah menjadi sudah biasa. Dan oleh karenanya Bapak Ibu sering-seringlah kita itu untuk bermuhasabah, gitu. Tulan mau ke rumah sakit itu pagi kalau jalan-jalan sekali-kali jangan jauh, jangan ke mall terus gitu, jangan ke alun-alun. Nanti ini soalnya angkos ya gitu dulu wong mobil wapi ya Allah gitu. Kapan udah mobil api gitu kalau terus ini salah kopo gitu ya kerja yang noyaknya gak ada mobil gitu. Ada orang bawa goncengan sama suaminya sama istrinya ayu ganteng mentok ini gitu. Malah coba kalau dengan rumah sakit gitu, rumah sakit enak sing nyun sewu kakinya itu diangkat. Maksudnya di apa jadinya gitu ya apa rumah sakit kaki diangkat ngewel diperbangun mantap sini gitu. Kalau sing diinfus cengeng lho disebut layak mendunia karena dari ada yang wis ngising apa buang air besar buang air kecil ngebrok itu yang mungkin usianya dengan jenengan masih muda dia gitu. Ada yang masih lebih muda ini. Ada yang kalau jalan sudah pakai taken gitu. Kalau seperti itu Bapak Ibu, kok awak dhewe gak muraqabah, gak seneng kalau Gusti kan kebadu, gitu, kebadu. Tapi ya ini memang harus jalan. Maka kenapa sirrinya itu Gusti Allah itu Kanjeng Nabi itu mengatakan tafakkur sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Bertafakur sesaat. Ya sesaat itu tafakuran itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Kenapa? Karena kalau memang betul-betul tafakur kita itu kita implementasikan itu dahsyat sekali. Gitu. Dengan bertafakur kita akan merasa bahwa awak dewi makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, Allah itu maha kuat, Allah itu maha kuasa. Maka implementasi dari tafakur tadi loh, lek dikongkon Gusti Allah pasti akan nurut. Larangan-larangannya pasti akan dijauhi. Itu hasil dari tafakur. Jangan-jangan awak dhewe wanggak itu kok gak tahu muhasabah, gak tahu tafakur. Gitu. Sekali jeglek, blek gak kuat lagi ya Allah menyesal. Yo to kok sing jeglek diayakan. Lek jeglek blek langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka selesai the end. Tamat lagi. Nah, yang terakhir wa amaluhu lillahi katsirun. Pasti nih wa amaluhu amal ibadahnya karena Allah katsirun banyak. Karena Allah seluruh ini
seluruh kegiatan yang kita lakukan itu pasti orientasinya hanya kepada Allah. Lek wis orientasinya hanya kepada Allah, maka itu terhitung ibadah, turune ibadah, melek ibadah, lungguhnya, duduknya ibadah, berdirinya ibadah, berbaringnya ibadah. Kalau sudah arif billah wa amaluhu lillahi katsirun, banyak sekali. Karena ibadah itu tidak semua ibadah kan butuh tenaga. Gitu. Mau jenengan leyeh-leyeh, jenengan tafakur gitu ibadahnya kan luar biasa. Gitu. Ya Allah. Iki wis apapun itu yang jenengan lihat sapi bisa dijadikan ajar sebagai muhasabah, melihat burung bisa dijadikan ajar muhasabah, melihat ikan, melihat laba-laba gitu. Malah makhluk itu kira-kira kalau menurut saya itu tidak ada yang paling tawakal selain laba-laba gitu. Dan apa? Dapat jari tok gitu, jari. Mari kita yo tengok-tengok gitu. Tengok-tengok. Dikei yo alhamdulillah, gak dikei yo sempurna gitu. Tengok-tengok. Mari nyamuk nempel. Dia uduk-uduk mana gitu. Gak mau kuwi asline ngoten niku jenenge. Mari niki saya mengambil dari Gusma. Hidup itu sebenarnya ngirit mudah. Sing dadekno mbok, sing dadekno mahal itu gaya hidup. Awak dewe kita itu sebenarnya kalau mau hidup yang ala kadarnya, makan yo cukup sak tere, pakaian yo cukup satu setel gitu. Ya setel. Sing ngarani boros ngarani mahal itu kan anggere nek koncone ganti baju awak dhewe pengen. Itu nanti ngomong murah wis pesan dhewe. Besok ada temennya lagi itu nanti wah siowe. Itu yang membuat mulai naik waktu alun-alun. Umpamane duwe yo tuku gak duwe yo wis gitu nggih. Jadi sangat murah sekali. Yang bikin mahal itu adalah gaya hidup. Dan itu memang harus kita sapi gitu. Jangan itu sudah bukan, saya yakin jangan itu sudah bukan waktunya untuk nopo jenenge bersenang-senang lagi. Wis anggap sudah selesai. Ya senang-senang itu sak wajane. Ya jangan terus tidak nopo jenenge gak gelem blas. Wis sak wajane mau gitu. Gak wajane. Wayane alun-alun golek bakso ayo, golek bakso yo gak masalah. Tapi jangan sampai memaksakan diri sehingga sing gak ono kudu dianak-anakno gitu. Dan ku yang gak boleh. Karena yo begitu ada juga masalah. Ayo sekali-kali nang kemana itu gak masalah. Itu untuk menghargai atau mensyukuri nikmat Allah. Tetapi jangan sampai dijadikan sebagai nafsu, gitu, nafsu. Apa nggak boleh Pak pakai baju sing apik? Yo boleh, man dikai awak apik kalau Gusti Allah dikai terus dikai sing suwe-suwe. Ya tidak menghargai. Sing penting jangan sampai berlebihan. Sedina ganti baju ping 5. Oh, sono nggih. Nggih, Pak.